Inilah tekanan yang dulu gua rasakan, Cap. Itu sih, jangan kasih pertanyaan yang susah banget gitu kan. Aduh. Nggak, itu intermezzo aja guys ya. Itu intermezzo aja sebelum kita masuk. Tapi sekarang kita bakal langsung dipaksa masuk di map yang baru. 2 match penentu. Siapakah yang menjadi juara dan siapakah top 5 untuk menuju ke PMWC. Ini dia Miramar. Selamat menyaksikan. Yes, sudah bakal menuju ke 2 Miramar terakhir kita untuk di PMSL 2024 Summer pastinya. Dimana kita bakal lihat kali ini dari Tira Bronca sampai dengan El Pozo, arah pesawat yang cukup pelit menuju bagian utara dari Miramar. Boom tentu sebagai signature map mereka, PD dengan 2 kali Miramar sebagai penutup dari PMSL kali ini. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan performa mereka di tengah-tengah? VPE sedang mengamuk, DX masih stabil. Nanti tim-tim lain juga yang masih menginginkan poin-poin tambahan. Betul. Dapatkah Boom mempertahankan puncak klasmen mereka? Cobaan semakin berat karena dari garis pesawat juga tidak membuat nyaman tim-tim ini bertanding. Apalagi tim-tim yang punya kontrol area drop di bagian bawah. Ini cobaan berikutnya untuk bisa mereka lewati. Bisa dibilang aman, tapi dengan stabilnya permainan dari DX tadi, placement point mereka bawa, mereka berarti tadi hashtag 3 kan? 3 berarti ngedapetin 5 tambahan poin. Dan itu kayaknya walaupun nggak terlalu signifikan, tapi udah mulai mendekat ke poin dari Boom. Tapi baik lagi sih dari Boom ya. Game tadi kan bisa dibilang kurang maksimal, tapi untungnya tim-tim di bawah dia juga nggak terlalu maksimal Ya, pas. setuju. Termasuk DX yang bertahan sampai hashtag 3 tadi ya. Ya. Itu juga dapetin cuma placement point doang, gak dapat dari point elimination. Saat ini 2 game, jarak antara DX dan juga Boom itu di angka 33 poin. Ya. Berarti dalam 2 game, rata-rata DX harus dapetin 16 poin. Dengan catatan dari Boom tidak menambah poin sama sekali di dalam 2 game. Betul. Dan semoga bisa terjaga dengan aman untuk bisa mempertahankan trofi. Balik lagi ke Indonesia, berarti kalau ini ke Indonesia, kalau kita ngomongin secara negara ya, sudah menyamai, ya membuat senang hati lah untuk menyamai dari PMWI-nya Vampire. Cuma bedanya kan 4 kali trofi Vampire doang. Iya. Kalau ini 4 kali trofi Indo. Berderet lagi. Berderet lagi. Ya, sama lah sama. Mirip-mirip. Semoga berderet ya, semoga berderet. Karena sekarang kita masih belum bisa menobatkan untuk Boom juara. Poin ternyata masih bisa terkejar. Dan masih ada pembegalan tadi yang terjadi. Dan kita kembali lagi bertukar game sambil melihat drop yang sudah mulai muncul. Di mana ada Xavier tadi turun di bagian El Pozo. Tidak ada pengganggu dan ini nggak masuk ke center circle. Berarti otomatis DX harus bergerak dengan cepat. Kalaupun mereka mau cepat ke tengah, kayaknya sulit karena ada BTR yang bermain scrapping di sekitar power grid, di mana power grid bisa banget untuk memotong pergerakan dari El Pozo, Craterfield ataupun dari La Cobreria. Oke, dari DX mereka turun di bagian El Pozo, bisakah mereka ke center zone dan akankah mereka menuju ke bagian-bagian center zone saat ini? So far dari tim-tim yang bertanding tidak ada yang pulang ke arah lobby, tidak ada juga suara-suara tembakan ataupun kenok yang muncul. So far, so good untuk semua tim yang ada di match kita kali ini. Tentu semua mata tertuju pada tim-tim yang ada di atas. Dari Boom, DX, Judo Lions, Talon, BTR, VPE, Infian, AE, dan juga pasti Rising Star voting kita. Masih ada Alter Ego, Rosemary, ada juga Better Genfos, Araryunar Peko, dan juga Talon, Yoru. Sementara itulah Rising Star voting kita buat teman-teman juga. Pastinya kita bakal terus menyaksikan game kali ini. Ini adalah game kelima pada hari ini, tapi tampaknya ada fight kembali yang terjadi. Pikmi dan juga Bigetron pasta. Iya, sayang banget ya. Sebuah penculikan terjadi dan kali ini malah Pikmi yang bisa menculik pemain dari Bigetron Red Aliens. Padahal dari BTR sendiri mereka masih butuh poin. Jangan salahkan Pikmi, jangan blame Pikmi-nya karena ini nggak bisa ketahuan tim mana yang ketemu di depan. Bukan dan ngincer. namanya fair play ya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan mata, kalau bisa hajar, hajar. Bukan semata-mata ini ngincer. Betul. Ini adalah bentuk fair play. Siapapun depan ya harus dihajar. Ya, itu kan bentuk fair play-nya ya. Jadi kita harus tetap respect dengan apa yang terjadi. Dari kita selalu melihat bahwa Indo ketemu Indo nggak pernah menyingkir. Gas pokoknya. Nggak, sampai kelar pokoknya. Sampai kelar, titik darah penghabisan. Mau third party silakan, pokoknya sampai kelar ini fight. Ya, karena udah sering terjadi kan. Dari PMSL, dari PMPL, Boom ketemu sama RRQ, itu udah bebuyutan banget. Terus barusan juga terjadi di mana BTR terculik satu anggota mereka. Karena terlalu jauh melakukan split, tadi diculik oleh pemain dari Pikmi. Dan sudah ada beberapa tim yang meninggalkan dropnya mereka, termasuk BTR tadi sudah mulai bergerak ke tempat baru, bahkan Pikmi sudah bergerak juga mereka menuju tempat yang baru. RRQ juga sudah mulai bergerak. Ada banyak tim yang sudah mulai bergerak keluar dari
awal-awal drop loot-nya mereka. Tapi ini nggak risih pas, karena kan lihat dari center zona ya, tadi kan sempat kita intip juga. Center zona itu kan benar-benar di bagian-bagian dari perbukitan. Gunung tinggi banget, nggak masuk sih pas. Gunung tertinggi nggak masuk, tapi mendekati itu banyak banget bukit-bukit high ground. Sepertinya BTR sudah isi, yang tentu menjadi prioritas dari berbagai tim. Kenapa? Karena ini membuat lu punya high ground advantage yang ekstrim banget. Bahkan sekarang lihat dari seorang Loyu, itu bisa kelihatan loh. Kendaraan dari jarak segitu bisa kelihatan. Cuma kenapa? Karena dia di bagian high ground yang tinggi banget. Ya, cuman resikonya adalah ketika lo punya kontrol di bagian high ground kayak gitu, lo bisa dapetin elim, tapi lo nggak bisa dapetin tambahan looting. Nah itu, nyangkut. Itu yang harus bener-bener dipertimbangkan banget distribusi peluru ketika lo ada di high ground control. Lo bisa dapetin elim, lo bisa zoning out tim lain, tapi minusnya adalah peluru yang lo bawa harus cukup sampai ke late game nanti. Kalau memang zonanya ke arah lo terus. Itu kunci DMR. Karena DMR nggak pakai peluru sebanyak dari assault rifle. Tapi dia cukup sakit, cukup akurat, dan dapat dipasang skop K8. Jadi kalau kita punya mini, kita juga punya K8, naik ke atas bukit-bukit itu enak banget. Karena Ya. lu bisa ngeliat orang dari jauh banget, dan bisa lu tapping-tapping satu-satu. Betul, itu keuntungannya. Cuman ya tetaplah PR-nya tetap distribusi pelor yang harus on point, yang harus tepat waktu supaya tidak kehabisan pelor. Aduh itu, hampir aja baginya mundur ke arah belakang. Acul sudah sampai di bagian atas. Dimzi mengikuti dari bagian belakang dan hampir tergelincir tadi bagi dari seorang Dimzi. Dan kalau kalian ngelihat bocoran mapnya ya, ini gue udah lihat center circle-nya rame banget. Bahkan RRQ sudah mulai bertemu kali ini, DX cukup dekat. Akankah mereka perang loh? Shadow mundur! Shadow mundur, tidak ingin mengambil resiko. Mereka dalam race point, mereka dalam kejar-kejaran poin, dan Shadow tidak ingin mengambil resiko yang besar. Bahkan dari RRQ juga tidak ingin mengambil resiko yang besar. Karena sekarang poin dari RRQ masih terjebak di peringkat ke-10 dengan gap yang begitu tipis untuk ikutan memperebutkan posisi yang kelima. Nggak ada yang mau ngambil rugi, nggak ada yang mau rugi, dan semuanya regroup. No Mercy mundur, Shadow mundur. Bahkan Shadow ternyata masih berani untuk sedikit mengambil sebuah informasi. Kemanakah pergerakan dari seorang No Mercy? Shadow masih muter-muter, gue hitung-hitung udah 3 kali nih putbal. Dan kayaknya yang keempat dia bakal fix putbal ke arah belakang, karena dia juga mendengar mobil dari No Mercy muter-muter untuk putbal dan mencari informasi. Gak ada perang yang terjadi, tapi ada pertemuan lain di antara Sam9 dan juga tim Talon. Axel kali ini yang sedikit digertak oleh Dep, yang lagi-lagi kita melihat hanya sebuah peluru peringatan. Ataupun yang terjadi di antara The Xavier dan juga RRQ tadi hanya sebuah informasi yang ingin mereka dapatkan, tidak komit. Di awal-awal hanya satu yang terculik, BTR, di mana poin tersebut diamankan sama Pikmi. Habis itu nggak ada yang terculik lagi sampai detik ini. Iya Pak, kayaknya Mertasim juga mengutamakan ini ya Pas ya, mengutamakan gimana mereka bisa rotasi menuju ke arah center zone secepat mungkin, seaman mungkin, dan menghindari fight-fight yang tidak diperlukan, terutama fight-fight yang dipaksa di tengah-tengah jalan. Ya, nggak ada yang mau ngambil resiko pokoknya. Tinggi Apalagi kondisi sekarang loh, Flo. Kondisi sekarang tuh udah bener-bener nggak ada yang mau ngambil resiko perang. Kalau nggak pasti dan nggak terpaksa buat perang di early game, disengage semuanya. Karena apalagi Pas ya, lagi rotasi. Kan sekarang metanya center zone banget tuh. Dempet banget center zone kan. Ketika ada tim yang akhirnya paksa kita perang tengah jalan, iya kalau 1v1. Kalau tiba-tiba kiri kanan depan atas bawah udah semua ngisi compound, makanya kita makanan doang, tapi ini Pas zonanya kemana? Zonanya ngedonat tuh, nggak ngedonat, zonanya banting ke kiri, cuma ngarahnya ke DX. DX memang tidak di center circle, tapi dengan perpindahan yang seperti ini akan dimanfaatkan DX untuk dia ngambil seperempat circle. Bahkan lihat, kalau kita lihat mappingnya di bocoran kita, Flo, Shadow tuh langsung minggir cuy. Sumpah, Shadow langsung menghindar dari Snape, Shadow langsung keluar jauh dari RRQ, dan Parajin udah ngebuka jalan untuk ngambil center circle. Gila men, objektif mereka lebih tinggi. Parah. Puskonku kayaknya gak gini-gini amat dah. Masih ada niat perang ya? Sumpah ya, ini live chatnya udah seru banget cuy. Ini namanya El Puskonku. El Puskonku. El Puskonku buat The Xavier. Udah nggak El ngendok lagi, El defense lagi, tapi El Puskonku. Gue jadi harus lihat Pas. Seru banget cuy, sumpah. Live chat sekarang lagi seru banget, tapi ternyata Alter Ego. Rosemary tadi menerima damage yang lumayan sakit dari Batman. Batman pun menerima damage yang sakit dari Rosemary. Dan keduanya pun sedikit bergencatan senjata untuk melakukan heal up. Dan ternyata Vampire bisa mendapatkan satu persatu pemain dari FaZe Clan. Vintores terculik, Vintores dipulangkan, poin bertambah untuk Vampire. Ya, kita bakal juga tampaknya dari tim Flash masih menjaga area compound mereka juga. Belum terlihat sejauh apa tim-tim lain sudah masuk dalam area zona, karena sementara kita bakal lihat nanti juga tim-tim bakal set up di daerah mana.
Tentu ini Monte menjadi inceran dari cukup banyak tim, apalagi gunung tinggi di Monte. Tapi itu nggak center. Karena kan sekarang yang center aja ngambilnya. Bener, yang center aja ya. Lu nggak center, lu nggak asik. Itu buat DX kayaknya, lu nggak center, lu nggak asik. Makanya mereka buru-buru banget buat ngontrol bagian centernya. Dan fun fact guys buat kalian semua, tempat yang diincer DX ternyata didahului oleh tim NKT. DX sekarang lagi puter otak, lagi cari tempat yang aman yang masih kosong. Itu sedikit bocoran dari gua karena map yang tidak terbuka selalu, jadi kalian nggak bisa tahu pergerakan dari tim-tim ini seperti apa. Tadi sedikit gue bocorkan, DX tadi ngincer center, tapi centernya udah diamanin sama NKT. Makanya mereka langsung putbal, ngambil high ground buat bisa motong pergerakan dari Sersia mungkin, atau bisa mengganggu pergerakan dari RRQ mungkin. Karena belum ada tim yang benar-benar komit dalam melakukan fight. Baru ada penculikan-penculikan tadi. Kalau nggak salah BTR yang terculik di awal, Zuxi terculik di awal, dan barusan terjadi face clean. Vintores terculik dan masuk poin ke arah Vampire. Tapi gue kaget loh pas, nggak ada yang ngambil bukit di atas Monte. Nggak ada yang bahkan coba untuk mengkontrol daerah tersebut terlebih dahulu. Tapi memang kalau kita perhatikan juga dari mayoritas tim, mereka banyak kejebak di bagian sisi dari timur circle, termasuk juga dari BTR, dari Pikmi, dari Flash. Bahkan sekarang AE juga masih di bagian utara, ada juga PA. Datang dari tailingnya AE. Kita bakal lihat lah nanti zona keempat di mana kita bakal lihat pengikisan massal banget. Karena sejauh ini belum ada tim yang bakal bertempur secara ekstrim. Ya, nggak ada yang mau perang di awal-awal ini. Sebenarnya ini game agak boring loh. Ada ya, agak boring. Menurut gue ya, playstyle-nya tuh agak boring karena semuanya bermain safe. Mengingat sekarang udah masuk ke arah 2 match terakhir. Tinggal 2 match yang bisa dimaksimalkan, itu poin pertama. Dan yang kedua adalah cukup banyak tim yang poinnya mepet untuk bisa mengincar top farm. Tapi Alter Ego terspot dari bagian atas. Snape tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Boychill baru aja main, tiba-tiba Boychill dipunish dan dipulangkan ke arah lobby. Menjadi poin pertama untuk RRQ. Karena Snape punya kontrol area di bagian atas. Dan sangat bebas tadi dia untuk bisa mendapatkan kill ke arah bawah sana. Dan Snape kali ini mengubah angle shootnya. Melihat adakah pemain-pemain lawan yang menabrak teman-teman yang ada di bawah sana. Atau melihat gerak-gerik dari pemain-pemain Alter Ego yang sudah terspot di arah sebuah gudang. Iya, kita bakal juga kali ini tampaknya dari Alter Ego ya. Mereka juga masih terpisah dari berbagai posisi juga. Masih di pick off satu persatu oleh seorang lobby dari Sersia. Tidak diberikan ruang gerak, tidak diberikan kesempatan untuk kabur juga. Dan Alter Ego dalam posisi cukup sulit karena backup-nya pun sangat berat. Tapi RRQ dari atas gunung tentu mereka lagi menunggu nih. Kalau sampai ada yang berani untuk nge-push, sampai ada yang berani menuju ke arah yang terbuka, mereka lah yang akan menjadi penjaga di bagian tersebut. Tapi lain sini bakal juga tampaknya dari tim-tim yang mengisi ladang. Nggak banyak ruang gerak mereka punya pas, 300 meter menuju ke arah zona. Tapi 300 meter yang sangat sulit. Iya, ini susah banget buat mengejar biar bisa masuk ke arah zonanya. Sersia juga punya PR gimana cara mereka bisa entry. Terpotong oleh Alter Ego, bahkan satu anggota mereka berhasil diculik. Rosemary bisa menculik satu. Dipanis menjadi poin untuk Alter Ego Ares Megamind yang berhasil diamankan tadi. Erci kembali lagi bisa regroup ke arah 2 rekan yang lainnya. 3 pemain tersisa dari tim Sersia kali ini. Bahkan ada backup dari RNG untuk mengganggu balik ke arah tim Alter Ego. Berhasil dapetin 1 pemain Sersia, mau dilooting tapi diganggu sama 3 pemain lainnya. Bahkan ternyata Hunt for You mobil sudah mulai berasap dan hampir saja meledak. Hampir saja ada threat yang terjadi di antara kedua tim ini. Bahkan headshot connect dan Alpha tumbang. Ya, tapi kita bakal juga tampaknya kali ini dari Earthzy. Nggak punya angle untuk menuju ke arah tim Alter Ego, tapi zona lah yang mungkin menjadi tantangan bagi tim Alter Ego. Tampaknya dari Sersia bakal nge-push. Ini yang gue nggak suka pas gameplay nothing tulus. Iya. Gameplay tidak takut untuk perang di akhir-akhir permainan. Karena lihat dari Sersia, Blue Zone mulai ngimpit, nggak masalah. Yang penting kita perang dulu, yang penting gue jegal semua lawan-lawan gue. Sumpah gerakan nothing tulus, tapi Rosemary menjadi penyelamat dan dia berhasil mendapatkan 2. Akankah bisa mendapatkan yang ketiga? 1 touch dan begitu saja Rosemary siap untuk menyambut kedatangan pemain dari Sersia. Dan dia rata! One man show! Alter Ego Ares berhasil memulangkan Sersia menuju ke arah lobby. Ada bantuan ternyata yang datang tadi, tapi yang jelas Alter Ego berhasil memulangkan tim yang sudah nothing tulus untuk ke arah lobby. Luar biasa permainan dari tim Alter Ego tadi. Pede banget dari Rosemary menahan pergerakan tim Sersia yang memang bisa dibilang out of the box. Pushnya galak banget. Tapi dari seorang Rosemary bisa meratakan dan menjadi poin-poin yang berharga bagi tim Alter Ego. Emang aimnya dia sih, trackingnya nggak kira-kira bos. Nggak ada aim assist tapi berasa aim assist ya. Lengket banget tadi bertukar mobil-mobil dari Sersia. Tambahan poin untuk Alter Ego, game on untuk Alter Ego. Bahkan sementara ini Alter Ego berhasil membalap poin dari Bigetron Red Aliens. Sudah unggul tipis dari jumlah elim yang sudah mereka dapatkan.
Hanya terpaut 1 poin saja. Alter Ego Ares dan juga Bigetron Red Aliens. Tapi Alter Ego mereka masih dalam sebuah bencana. Mereka masuk menuju ke arah tim Xavier yang sudah holding sedari tadi. Dan mobilnya meledak. Apakah ini bakal menjadi bencana? Hans for You tumbang. Ada granat yang dimasak. Shadow melemparkan granatnya. Tapi untungnya tidak menuju ke arah broken wall. Ada Parajin juga yang bakal memberikan sandwich. Dan Alter Ego. Setelah mereka memulangkan Sersia, kali ini mereka dipulangkan oleh The Xavier. Menjadi game on untuk The Xavier memperebutkan tempat bagi Boom Esport yang saat ini ada di bagian peringkat pertama. Memperkecil jarak poin antara Boom dan juga The Xavier. Ya, tapi terlihat juga dari tumbangnya Alter Ego, BTR, VPE, Infinity, FaZe Clan, RRQ. Mereka semua diberikan secercah harapan untuk merebut kembali posisi #5. Pala gue nih. Habis ngeliat kejar-kejaran poin BTR AE-nya rata cuy. Ini masih nyala berarti buat BTR untuk mereka nge-retake kembali tempat yang tadi sempat digeser oleh Alter Ego Ares. Tapi masalahnya bukan di situ. Yang jadi masalah, yang ngeratain Alter Ego, The Xavier. Yang mulai mepet ke arah Boom. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi problem. Dan Boom sekarang dalam tekanan karena mereka, bukan tekanan tapi cobaan. Karena mereka sedang cukup dekat dengan satu tim yang akan mereka lawan. Tapi belum tersorot, malah Acul yang blunder. Terkenal karena ulahnya sendiri dan BTR bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Yudu tertembak dari bagian belakang. Tertembak dari bagian kiri tadi. Angle terbuka, Leon DZ bergerak dengan tayonya. Malah makin masuk dong ke angle dari BTR. Malah mendekat kali ini ya. Apa mereka nggak sadar? Bahwa ada anggota-anggota BTR di bagian high ground. Tapi bakal pindah menuju ke arah tim Boom. Tampaknya dari Yami bakal berhadapan dengan seorang Spider Tan. Tapi juga ada Triple F yang sudah siap untuk melakukan HBD. Spray down dilakukan juga oleh seorang Triple F. Gagal mendapatkan target juga. Frenzy tertumbangkan. Frenzy dan Reizi dipulangkan ke arah lobby. Dari Boom tinggal misalkan 2 member yang masih aktif sejauh ini. Tapi dari Axel mendapatkan seorang Loyu dan Ponbir pun dipulangkan ke arah lobby. Boom dalam posisi yang sulit karena Boom pun sudah dipulangkan ke arah lobby ya. Boom selesai. Rata kah? Ya, Boom kayaknya selesai. Oh my god, bro. Oh no. Last match, last dance, last chance. Untuk siapa yang menjadi juara. Karena Boom sudah dipulangkan. Wah, gila. Sampai dibawa ke game terakhir loh. Gak dikasih kepastian kita buat yang menjadi juara siapa. Harus benar-benar menyaksikan sampai habis. Tapi Genfos kali ini punya sebuah keuntungan. Beberapa poin mereka dapatkan. 1 Eli mereka dapatkan karena mereka berhasil memulangkan Jimmy menuju ke lobby. Tapi Yudu masih bertahan. Ada Infinity di depan sana dan Infinity bisa meratakan satu tim di depan mereka. Lagi dan lagi. Masih on untuk tim-tim ini memperebutkan top 5. Yap, masih on. Masih kejar-kejaran. Tentunya masih sangat sengit saat ini Pasta, tapi lihat dari seorang Gatani bakal mengambil resiko untuk melakukan healing di tengah-tengah asap, tapi saat Tarles mendapatkannya, menumbangkannya, tapi lagi berusaha untuk mensecure-nya juga. Tapi tampaknya amat disayangkan dari VPL lah yang akhirnya mengambil poin-poin tersebut. Tapi lihat dari Genfos melakukan flanking, spray down, tapi gagal mendapatkan targetnya. Percobaan granat, lontaran granat menuju ke arah VPN dan tampaknya masih belum connect. Connect tapi nyicil. Percobaan ketiga, kembang api. Oh enggak, kena juga tampaknya. Tapi Tony Kela yang mendapatkan seorang Genfos kali ini. Headshot, tapi granat connect. Bukan 1, tapi 2 yang jatuh oleh seorang Tiger. Bukan dari BTR, melainkan dari Infinity. Dari bagian belakang mereka mengganggu perang antara BTR dan juga Vampire. Starless lagi Satarless. Apa jadi Starless? Satarless kali ini sedang melakukan sebuah flank. Berusaha untuk mendapatkan off angle, berusaha melakukan lock pertukaran tim Infinity. Ada Tiger di depan sana, belum terpantau dan Lapar. Lapar masih belum membuka tembakannya. Satarless kembali lagi membuka tembakan untuk bisa mendapatkan Infinity. Last man standing ini harus dihentikan. Vampire harus dipulangkan. Infinity harus dihentikan untuk membuat BTR tetap strong di top 5. Yap. Tentu kita bakal lihat kayaknya juga dari tim BTR ya. Mereka harus maksimalin poin, mereka harus tambah poin lagi. Karena sekarang VPE sudah menyamakan poin mereka nih pas. VPE udah menyamakan dan masih terlihat cukup agresif. Cuma VPE sekarang harus dihadang. Nggak, wah lewat poinnya. Nggak boleh sampai dari VPE masuk ke arah zona dengan bebas. Wah, terjadi pertukaran di peringkat yang kelima guys. Vampire mulai naik, mereka di peringkat yang kelima. Mereka ingin mengkontes keadaan di top 5. Akankah mereka bisa masuk dan membalap posisi Talon yang sementara ini ada di peringkat keempat dengan 138 poin. Ini bakal terjadi kalau VPE-nya Chicken. Oke. Kalau ini VP Chicken, poinnya berapa tuh pas? 20 aja hitung, 20 aja. Ya makin tipis. 125.
Tipis sih. Makin tipis, cuma beda 15 poinan lah, belasan poin untuk bisa ngebalap poin dari tim Talon. Dan semakin kritis untuk kita melihat banyaknya tim Indonesia. Tapi ternyata Genfos! No! What happened, man? Flick shot counter yang begitu mematikan datang tadi untuk menumbangkan seorang Genfos. Padahal Genfos yang bisa mendapatkan angle-nya terlebih dahulu. Tapi Satar kali ini bakal berjuang last man standing. Bisakah menghentikan laju dari Vampire? Dua tim yang sedang berebutan poin untuk ada di bagian top 5. Granat cukup matang, 3 detik dimasak, lempar ke depan sana, meletup balon hijau tapi tidak memberikan dampak karena Vampire. Satu lagi, percobaan kedua kita bakal lihat dari seorang Satar. Coba melontarkan menuju ke arah lawannya, tapi dari Satar gagal mendapatkan targetnya lagi. BTR pun harus sumbang. Tampaknya dari VPE, bakal nambah poin terus Pasta. Coy, top 5-nya bergeser lagi, berubah lagi cuy. Benar-benar Miramar yang membuat klasmen menjadi panas. Panas dan panas. Pikmi kali ini. Satu tim yang merangkak dari papan bawah. Ada di peringkat ke-11, 88 total poin. Mereka saat ini. Jobrenki masih bergerak, masih berempat juga. Ingin mengkontes flash yang ada di arah sebuah compound. Pinggir zona, arah timur, bisakah di-retake oleh Pikmi? Ini mungkin gerakan-gerakan knock satu ras kayaknya yang bakal dioptimalkan sama Pikmi. Dapat opening, tempel langsung. Betul. Karena sekarang dari Pikmi, kalau mereka nggak gerak secepatnya Pasta, mereka bakal cukup kesulitan untuk langsung lanjut ke zona nextnya lagi. Kecuali zona yang nggak mental, mereka bisa mainin bagian low groundnya. Tapi sekarang nih, dengan zona yang sudah mental, mau nggak mau mereka kalau YOLO buru-buru, mereka kejepit dari belakang. Gue nggak suka nih kalau mereka YOLO terburu-buru malah masuk ke arah zona. Tapi kayaknya, mereka bagi baiting kali ini ya. Tadi gue kira mau coba untuk melakukan rush langsung menuju ke arah zona, tapi ternyata mereka pilih rush ke arah lawan. Dan lihat dari Pikmi, mereka bakal fight kali ini 4 lawan 4. Acu dan kawan-kawan menempel menuju ke arah tim Flash, tapi dari Billboard tertangkap terlebih dahulu. Opening knock dibuka oleh Flash dengan lontaran granat yang cukup tepat kali ini. Yap, dan pinternya Flash mereka nggak ngebuat step ketika pemain-pemain Pikmi lagi muter pakai vehicle gitu. Mereka nggak ngebuat step sama sekali, jadi membutakan informasi menuju ke arah tim Pikmi. Bahkan kali ini Flash mulai melemparkan granatnya kembali setelah mereka mendapatkan satu pemain dari Pikmi. Sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan hampir saja tadi mendapatkan 2 pemain, tapi masih terlihat di balik sebuah seng. Bisakah trade mereka lakukan? Bisakah mereka mengontrol kembali? Tapi datang satu lagi, bos. Satu aja udah repot. VPE datang kali ini. Tapi DX mendapatkan satu knockdown di bagian lain untuk bisa melumpuhkan pemain dari tim Face Clan. Terjadi 3-way showdown di arah compound ini dan terjadi fight di titik lain. Dan Vampire retreat, man. Dia mundur. Mereka sadar ini nggak worth it untuk mereka ikutan. Tapi lihat begitu ramainya compound dari tim VPE dan juga dari Pikmi yang masih terus secara terus bertahan saat ini di bagian area compound. Compound sendiri udah nggak masuk ke arah zona nih Pasta, jadi mereka mau nggak mau harus maju ke depan. Tapi dari PEA, bahkan mereka juga mau join the fight Pasta, mau kunci 3 tim yang lagi perang ini. Awas, dia nggak sabar cuy, Gosun nembak duluan dan informasi bakal masuk, namun dia langsung keluar dan jump shoot dan hampir saja bisa mendapatkan pemain dari Pikmi. Informasi sudah mulai masuk kali ini, satu orang mendekat kembali tapi Gosun masih bisa mengontrol tempat ini dengan sangat baik, bahkan Stone masih mengganggu. Rotasinya hanya sebuah kamuflase untuk mengganggu dari bagian luar, satu ter-take down dan untungnya Pikmi bisa nge-secure satu. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, namun Batman bisa mendapatkan pemain dari Pikmi, tapi backupnya datang dengan cepat. Flash diratakan oleh Pikmi. Masih menyala bangku, Pikmi bertahan, namun ternyata Pikmi mendapat gangguan dari Vampire. Masih mengirimkan satu buat ganggu. Tapi lihat dari Vampire, mereka pun cukup terrepotkan oleh PEA yang nge-push dari bagian area zona. Sekarang dari VPE, lihat mereka mulai dikepung, mulai dikejar, mulai coba untuk ditumbangkan oleh PEA. Dan kalau dari Pikmi join the fight, mereka sandwich. Mereka masuk posisi yang amat disandwichkan kali ini. Kita terlalu terpacu dengan tim-tim Indo yang lain sampai tidak membahas RRQ. RRQ bertahan, mereka sudah mendapatkan 2 elimination dan sekarang mereka bakal memotong pergerakan dari PE dan memotong pergerakan dari arah tim Pikmi juga. Mereka join the fight, bahkan ternyata Vesclan juga join mengganggu pergerakan dari Pikmi dan Pikmi selesai. Pikmi dipulangkan, 6 tim tersisa kali ini. Dan gue ngelihat ada satu senjata mematikan dimiliki oleh RRQ, P90 mereka miliki. Dari Peko tadi ya? Ya, dia gue lupa itu yang mana. Tapi ada satu senjata yang mereka miliki. Todiki! Dia nggak ngecek, dia nggak sadar. Ada satu orang di balik sebuah vehicle tadi, pemain dari PE yang bertahan. Tapi nggak ditembak sama sekali, Todiki nggak sadar. Todiki nggak sadar. Kah? Akankah ada backstep yang terjadi? Akankah ada backstep yang dilakukan? Bergerak, mobil nyangkut, dia keluar, tembak. Apakah spekulasi ini bakal terjadi? Tapi kayaknya kalau 2 pemain nggak bakal dilakuin sama Kido. Kido hanya bertahan hidup. Kido hanya ingin hidup kali ini.
Aku adalah ban mobil. Tidak diincar, tapi dia Eh, bergerak. kok nggak heal? Timing yang tidak tepat. Timingnya nggak dapat heal ya? Ya, Oke, PA nice try kata Tony, juga. kotak tuh. Tadi nggak ada. Kok baru muncul Kok ya? tiba-tiba ada di kotak ya? Kok baru ada nih kotak kan ya? Atau itu strategi Tony K biar nggak buang pelor? Oke. Terus Pelor bisa buat lawan? Ya, biar disimpan untuk ke late game. Oh, Tony K. Tony K, Gua denger bukan si Terni- Kidonya. gue udah denger Terni K. Bukan. Dan 4 tim tersisa, ada 1 wakil dari Indonesia. RRQ masih utuh dengan 4 pemain, Fast Clan tersisa 3, Vampire dan DX juga masih 4 pemain. Kita bakal juga tampaknya dari Nerpeko dengan P98 tentu masih mencari target-target juga. Mas coba untuk bermain agresif, membuka vision. Karena secara posisi RRQ cukup enak. Mereka cukup high ground untuk ngebuka vision ke sekitar. Tapi dari RRQ juga cukup di posisi pojok dan di belakang dia kosong. Karena ada Hexas yang terus menjaga sisi outer circle-nya. Ya ini malah biarin dulu aja nih. Biarin aja antara Fast Clan dan juga Vampire mereka perang, mereka komit karena dua-duanya bakal berkompetisi untuk merebutkan poin-poin yang banyak tentunya. Fast Clan ada di peringkat ke-9 sementara ini dan Vampire ada di peringkat ke-5 sementara ini. RRQ bahkan bisa mendapatkan satu persatu pemain dari tim Vampire. Sudah diamankan dan Granate Connexton bisa mendapatkan 1 Morman tumbang. Akankah menjadi sebuah tanda perang yang semakin komit untuk dilakukan karena 2 vehicle langsung bergerak datang dari bagian belakang sana menerabas smoke yang di-pop up oleh seorang Stone. 2 sudah berhasil ditumbangkan dan ini memancing agresivitas dari Vampire. Tapi granat yang bakal dikirimkan datang dari tim Xavier. Tiba-tiba DX join dari Anta Berantah. Ya, tampaknya dari DX mau join the fight juga kali ini. Dia pun mendapatkan poin-poin tambahan kali ini. Dan VPE masih bertahan, 10 elimination, 2 masih aktif. Coba untuk menumbangkan tim DX yang terus spray down oleh mereka, Tony K dan kawan-kawan. Tapi dengan circle yang juga mulai mengecil, circle yang sudah mulai berubah. Tentu ini akan mengubah alur pertandingan, alur match kali ini. Andaikan dari circle-nya bisa mental menuju satu sisi dari lingkaran ini. Ya, dan lu sadar gak sih bro, DX ini keluar dari zona nyaman loh. Mereka nggak main center sekarang, mereka berburu eliminasi. Betul, dia udah mulai berburu eliminasi karena tadi udah mulai agresif di awal-awal. Bahkan mereka sudah berhasil memulangkan alter ego Ares tadi bertukar lobby dan sekarang mereka mengincar Vampire yang tersisa. Tony K saja, granat dilemparkan. Apakah dia bakal masuk menuju ke arah Nadeti atau ke arah Hexas? Tapi Hexasnya mundur coy. Hexasnya mundur untuk memberikan tekanan. Mereka masih bersabar, lemparan granatnya menuju ke arah yang lain. Gagal untuk mendapatkan sebuah knockdown. Dan Tony K masih bertahan di arah mobilnya kali ini. Nadeti nggak berani untuk keluar. Karena dia tahu RRQ sudah mulai mengontrol di sisi lain. Utara benar-benar dikontrol oleh RRQ. Ya, tapi lihat kayaknya juga dengan Utara yang ngekontrol. RRQ belum bisa dapetin knock-knock lagi nih menuju ke arah DX dan juga dari VPE. Tampaknya mereka masih bermain sabar, masih menunggu juga hit dari kedua tim ini. Dan lihat sekarang kita lihat dari RRQ masih harus bersabar lepas. Nggak ada mereka paksa buka celah, nggak ada mereka coba untuk paksa 1v1, nggak ada mereka coba untuk nge-tapping, nyantai aja mereka tunggu fightnya pecah, baru mereka mau datang sebagai third party. Betul, bahkan nggak ada yang aware dengan keberadaan dari Tony K loh. Nggak ada. Tony K bener-bener dibiarkan untuk mepet ke arah mobilnya. Dia cuma berharap si Tony K itu dapetin pemain DX, baru mereka join the fight. Ya tapi awareness tingkat tinggi kayak dari seorang Snape, dia tahu di bagian bawah sana. Waduh, gua kira bakal dilempar ke arah Tony K cuy. Ternyata dia lempar melambung menuju ke arah DX. Nadeti terlempar tadi molotov dari seorang Snape. Dan Tony K masih dengan posisi yang sama, masih dengan ketenangan yang sama. Boosting. Udah nggak ada edkit lagi, medkit juga nggak ada, tinggal 2 boosting dari yang dia punya kalau nggak salah. Dan sekarang Hexas keluar dari persembunyiannya. Nembak ke arah DX, please RRQ Chicken. Please. Game on lagi loh pas. Game on, kalau RRQ Chicken mereka punya chance untuk masuk ke top 5. Oke, kita tadi RRQ. Masih coba untuk melakukan flank. Nerpeko pelan-pelan sih mulai merangkak ya pas. Karena dari Nerpeko dia pelan-pelan tuh mulai mengambil backline dari DX. Tapi sembari dia tidak mau mengekspos diri dia juga. Tapi dari Hexas masih belum menyadari adanya seorang Tony K yang tepat di atasnya. Kayaknya mereka nggak nyadar, makanya mereka nggak mau coba untuk melontarkan utility menuju ke arah Tony K. Tapi susah loh jadi Tony K ya. Susah banget main sabar kayak gini tuh, susah banget. Gua yakin sedikit orang di Indonesia yang bisa sabar kayak gini. Minim Dikit banget yang bisa sabar kayak gini, apalagi last man standing untuk tidak petakilan, untuk tidak bermain dengan terlalu greedy. Tapi Peko tumbang duluan, men. What happened? Satu celah terbuka untuk The Xavier kali ini. No Mercy membackup dari bagian belakang sana, belum ada threat yang terjadi menuju ke arah tim The Xavier dari RRQ. Mereka tinggal bertiga melihat smoke ke arah kanan sana dan Lamborghini menjadi watchtower, menjadi anti-flank untuk The Xavier menghalau flank dari RRQ.
Ya, berbeda bakal lihat kalian juga tampaknya dari para Jin dan kawan-kawan. Dengan N yang mereka dapat menuju ke arah Repeko, tentu ini membakar semangat mereka, membakar PD mereka. Apalagi Tony K akhirnya muncul untuk mengganggu pergerakan dari tim RRQ. Posisi Exas terekspos, Tony K meratakan tim RRQ dan dia pun akhirnya tumbang. What a play dari Tony K, kesabarannya begitu tepat. Dan DX pada kali ini nggak ngendok lagi mereka, mainnya galak. Keluar dari zona nyaman, memberikan pembuktian kita bisa main. Walaupun nggak ngendok, kita bisa chicken. Ya, ini oke gitu kan.